Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk menyaksikan cuplikan video yang sudah saya rangkum untuk memberikan kalian semua tambahan informasi. Semoga ini bisa mengedukasi. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk bahas videonya satu persatu. Let's go. Panji Gumilang ingin Yahudi jadi agama resmi, Koni ngangguk. Coba kita lihat. Ada apa lagi? Anggotanya tidak pakai dipilih, tapi seluruh terwakili. Di sini ada perwakilan Yahudi, walaupun belum diterima sebagai agama resmi. Mudah-mudahan sebentar lagi. Apakah Koni perwakilan Yahudi? Di sini ada perwakilan Yahudi, walaupun belum diterima sebagai agama resmi. Mudah-mudahan sebentar lagi. Kalian yang komen teman-teman ya, mungkin ini berita lama tapi semua hal-hal berkaitan dengan Koni itu benar-benar mencuat ke publik, soal termasuk soal BAP tersebut teman-teman, soal masalah-masalah dia, aib-aib dia, semuanya keluar ke publik. Video-video lama, berita-berita lama sejak dia menyerang ke personal Pak Jokowi dan Bu Iriana teman-teman, kena batunya dia. Wow. Pak Jokowi naik mogenya membelah kota Solo. Asik deh. Keren teman-teman ya. Dikawal sama Pas Pampres dan juga teman-teman dari Pak Jokowi, mungkin para moge-moge ya. Nikmati Pak. Pasti melihat video ini, tampilan Pak Jokowi ini pasti banyak yang sakit hati. Next ya. PDIP nampaknya ingin sekali membangun narasi bahwa Jokowi pada dasarnya adalah penjahat yang ingin menguasai pemerintahan Prabowo. Kalau dilanjutkan, sangat mungkin Guntur juga akan meminta Prabowo hati-hati terhadap Gibran. Kayaknya di dalam hati PDIP ada kebencian sangat terhadap Jokowi dan mereka tidak bisa terima kalau Prabowo dan Jokowi ini bersahabat. Di sisi lain sebenarnya menarik untuk membahas perbedaan dukungan Jokowi dan Prabowo di 100 hari pertama ini secara objektif. Saya rasa salah satu faktor yang menyebabkan solidnya kepercayaan publik terhadap Prabowo adalah tidak terbangunnya polarisasi dukungan seperti yang terjadi di era Jokowi. Mayoritas pemilih Ganjar dan Anies lalu merasa kekalahan kubu yang mereka dukung adalah hal yang wajar dan tak perlu menyisakan dendam. Mereka menerima kemenangan Prabowo dengan lapang dada. Ini yang dulu tidak terjadi di masa kekalahan Prabowo dari Jokowi pada 2014 dan 2019. Di masa itu, kubu anti Jokowi terus-menerus menyebarkan fitnah, hoax, dan suara kebencian terhadap Jokowi. Dia misalnya disebut keturunan komunis, pro-Cina, beragama non-muslim, dan sebagainya. Akibatnya, ketika Pilpres sudah selesai, kebencian itu masih terus tertinggal di hati mereka. Ini yang untungnya tidak lagi terjadi pada 2024. Ya, benar juga teman-teman ya. Masuk akal sekali ya. PDIP Saking banyaknya dokumen skandal pejabat negara yang dititipkan Hasto Koni Bakri pakai nomor, dan saking banyaknya dikabarkan sampai tak bisa dihitung logika karena dokumen itu hanya imajinasi belaka. Ratu dan Raja Drakor. Fahri Hamzah tampar dan bikin malu kelompok Refli Harun. Malu nggak tuh selalu teriak-teriak salahkan Pak Jokowi? Kalian mau menyandra diri, bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian. Kalian menyandra diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi. Barulah yang kita memandang Pak Jokowi as individual. Pak Jokowi adalah manusia biasa. Memang ada kesederhanaan yang dibaca oleh publik sebagai representasi dari masyarakat. Cara ngomongnya sederhana, pikirannya sederhana. Ya kan? Apa-apa tuh pikirannya kerja aja, nggak diomongkan. Bagian dari kesederhanaan beliau yang oleh rakyat disetujui. Sampai menjelang beliau berakhir approval rate-nya 85%. 85%. Itu bukan rekayasa, itu bukan kaleng-kaleng, memang ada surveinya. Di dalam dan luar negeri surveinya kayak begitu.
supaya si Mulyono itu denger. Dia mesti denger. Jadi orang itu cobalah lihat gitu. Gurunya itu dulu tuh apa? Siapa? Belajar yang baik-baik gitu. Bukan jadi anak durhaka. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Pasangan serasi, coba kita lihat dulu komentar netizen teman-teman. Sebentar saya tampilkan dulu ya. Ratu Terong sama Terong Loy. Rocky Gerung orang cerdas, sehat selalu Pak Rocky. Bujang lapuk ngapret Ratu Terong nggak betah di rumah. Paling juga di depan pintu mau masuk keluar lagi. Udah serang, janganlah serang ke personal gitu teman-teman ya. Wow, sangat cocok raket tukung Koni sama Rocky Gerung ya. Semakin cepat semakin bagus. Tinggallah dan harinya. Kapan ini udah cocok nih. Setuju banget nih biar ngerasain betul kepala muah. Pasangan serasi entah dari Dokter Tifa cemburu nih. Ya, diwakilkan sama Dokter Tifa. Oke teman-teman ya, menyangkut pemberitaan yang kita lihat dari awal ya. Bagaimana aib seorang Koni itu dari video-video lama, dari hal-hal persoalan-persoalan lalu, isu-isu yang sudah dari lama tiba-tiba seperti yang saya bilang tadi mencuat ke publik ya, karena orang tuh pengen tahu sebenarnya ini Koni ini sosok seperti apa, apakah dia sudah sempurna sehingga dia mengatakan ingin membongkar aib Bu Iriana, Pak Jokowi. Tapi itulah yang kita bahas hari-hari yang menjadi perbincangan hangat teman-teman. Di hal berikutnya teman-teman ya, dalam penyampaian Pak Fahri Hamzah ya, ini orang-orang seperti apa ini ya, seperti Refli Harun yang dulu ada di pemerintahan Pak Jokowi, mereka dipecat, akhirnya mereka sakit hati dan mengatakan bahwa mereka tersandar dengan Pak Jokowi. Padahal kalau mereka perform dalam tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka, gak maling seperti yang katakan oleh Pak Fahri Hamzah, pasti mereka akan dipercayakan sampai hari ini. Lihat saja Bu Sri Mulyani, sampai detik ini terus diberikan kepercayaan menjadi ketua Menteri Keuangan teman-teman ya. Asal yang penting dibertanggung jawab, bukan mencuri. Tapi orang-orang seperti Refli Harun saat itu yang dipecat itu benar-benar sakit hati, dan kalian lihat sampai detik ini benar-benar menyerang Pak Jokowi habis-habisan teman-teman. Selamat pagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehat selalu Ibu. Mohon izin Bu, kami dari tim Info Warga Banyuwangi beberapa hari ini berada di Jakarta untuk memberikan kurang lebih 124 data, sekaligus memberikan surat permohonan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pan-RB, dan Sekretariat Kabinet agar nanti bisa dilaporkan kepada Bapak Prabowo Subianto terkait salah satu kader Ibu, salah satu kader PDI Perjuangan, yaitu mantan Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Kami menyertakan kurang lebih 124 data Ibu tentang kebejatan moralnya. Wow. Ya, yang Bejat moral. berkali-kali merusak istri orang. Berkali-kali merusak istri orang. Ayo Ibu Mega, tolong ini Ibu jadikan atensi. Seandainya kelak suatu saat ya, Ibu Mega memilih kadernya untuk menjadi pejabat tinggi negara, tolong Bu, jadikan bahan pertimbangan. Jangan sampai Ibu ketipu lagi. Karena Ibu sudah ketipu itu. Dulu katanya Pak Hasto, sekjen Ibu, itu sampai Ibu Mega menangis, ya kan? Karena telah diviralkan foto-foto syur dari Abdullah Azwar Anas. Itu benar loh Bu, bukan hoax, bukan, itu benar, benar adanya, ya. Dan bahkan Pak Anas kan juga mengakui bahwa foto-foto itu juga sudah dikirimkan ke istrinya, Ibu Fistiandani. Itu benar Bu.
Jadi tolong itu jadikan pertimbangan ya, agar Itulah teman-teman, terlalu banyak skandal-skandal yang nggak jelas dari partai ini. Gimana itu cara pemilihan kadernya itu seperti gimana sih? Apa nggak ada apa ya, SKCK atau apa? Oh, teman-teman ya, terlalu banyak skandal, terlalu banyak kasus teman-teman. Apakah kalian mau percaya? Silahkan kalau mau percaya, saya tidak. Oke teman-teman semua ya, saya mau pamit dulu. Silahkan berikan pandangan dan pendapat kalian di kolom komentar. See you on the next video and God bless. Bye guys.